Tadi di awal ada permintaan Ricky pengen ke depan itu sebenarnya pengen ngapain sih Ya Bang? itu Tapi kan mau ucapkan apa yang disampaikan terakhir. Pengennya Ricky sebelum para saksi, para keluarga Joshua, dia akan mengucapkan itu dulu. Tapi ya, yang penting sudah disampaikan. Tentu majelis yang lebih berwenang menentukan boleh tidaknya gitu. Ya kita tunduk, kita ikut. apa berarti ini ikut seperti yang pernah disampaikan oleh Eliezer? Oh tidak. Mencontoh. Justru sebelumnya, sidang sebelumnya kita lebih awal. Waktu sidang pertama kita udah mengucapkan. Tapi saat ini kebetulan para keluarga tuh ada di sini. Langsung kan. Kalau yang selalu kan hanya baca dakwaan pada saat itu. Kan keluarga tidak mengetahui, tidak mendengar. Kalau sekarang berhadap-hadapan dan dia adalah orang tua dari temannya. Oleh karena itu dari kemarin dia minta tolong sampaikan Bang, sebelum sidang dibuka, sebelum saksi-saksi melanjutkan kesaksiannya, dia minta itu. Tapi tentu hak majelis, ketua majelis yang menentukan. Jadi kita tidak meniru Eliezer, kita malah lebih duluan ya, sebenarnya kalau untuk minta maaf. Pak Herman, kalau sebelum pembunuhan Brigadir Joshua ini pernah ada konflik nggak sih antara RR dan Joshua? Tidak pernah. Malah pulang dari dari Magelang itu satu mobil, dia berdua. Tapi kan di surat dakwaan RR disebutkan mengambil senjata api milik Joshua. Nah, kan sebelumnya kan saya sudah sampaikan, itu kan asumsi. Tahu kan beberapa kali saya sampaikan kejadian di Magelang waktu si Ricky dengan Richard pergi ke sekolah anaknya Sambo. Pas dia pulang udah mau maghrib, di bawah tidak ada orang, pas naik ke tangga ada Kuat yang kondisi agak tegang. Ditanya, ada apa Pak Kuat? Om Kuat, itu tadi si ibu tuh pingsan, kemudian kita gimana? Kemudian tadi kita curiga si Joshua almarhum turun naik, itu curiga ada apa nih? Kemudian saya tegur, dia menghindar, nggak menjawab. Kemudian mau naik lagi, saya ambil pisau, mencoba, nggak boleh kamu naik lagi, karena dia merasa akhirnya dilihat oleh Susi ke keadaan ibu itu kan. Nah, tapi sayangnya ibunya nggak ada cerita kejadian apa, pelecehan apa, nggak, pada saat itu tidak ada. Cuma kenapa dia ambil senjata? Karena dia termasuk senior, dia lebih senior dari Joshua. Khawatir kok Kuat sipil ya, bawa pisau lawan ganja, marah nanti si Joshua kedua. Joshua pakai senjata. Yang lain nggak ada, si Sambo kan nggak ada di situ, dia di Jakarta. Kalau terjadi apa dia sebagai senior nggak ada tanggung jawab sebagai anggota polisi. Hanya itu, jadi antisipasi aja. Menaruh di kamar anaknya Sambo. Ya. Tadi Anda bilang semobil berdua artinya hubungannya baik dengan Joshua ya. Baik. Tapi dalam CCTV yang terekam di Saguling, terlihat tidak ada percakapan antara Joshua dengan Ricky. Ya, itu di luar pengetahuan saya juga ya. Yang penting selama di Magelang dia tidak pernah tengkar ya. Begitu juga pergi ke Jakarta, dia berdua. Sebenarnya Ricky dan Kuat itu harus tinggal di sana sebenarnya. Dia mengawasi ajudannya itu ada tugasnya untuk menjaga anaknya Sambo. Tetapi istrinya Sambo meminta, ibu kan kurang enak badan sehat, kamu juga antar dong. Padahal tidak perlu, kan ada mobil satu yang dibawa. Bang, kalau hubungannya baik, kenapa Ricky Rizal tidak mencegah terjadi pembunuhan berencana? Ya, kalau itu kan sudah berulang-ulang. Itu saya kutip dari BAP. Dia aja goncang dengar itu dan juga berpikir apakah akan dilakukan. Karena dia tidak tahu. Waktu ditanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Kan? Dia tidak tahu. Kemudian melihat disampaikan ada pelecehan. Nah, dia antara bengong lah gitu. Kemudian diucapkanlah, kalau Joshua saya panggil melakukan perlawanan, kamu bisa backup. Tapi yang didengar terakhir itu adalah ditembak. Jadi saya tidak berani. Itu pernyataan seorang bawahan yang menghadapi jenderal. Tapi dalam batinnya juga pasti tahu kenapa dia berani menolak. Tapi ini satu tugas yang tidak tepat. Kemudian kenapa dia manggil ini? Suruh panggil ya, si Richard. Dengan keadaan goncang, dengan keadaan yang itu, dia turunlah memanggil.
Memang dia tidak menyebut ke si Richard, menyatakan bahwa saya tadi disuruh nembak situ, kemudian kamu dipanggil. Sesuatu hal yang naif bagi dia, khawatir kalau dia nyampaikan itu. Bagaimana kalau sikap Eliezer misalnya menghindar atau pergi, nanti kalau dia dipanggil Sambo lagi ya? Mana si Richard? Apa nggak berbahaya juga bagi dia? Bagi diri dia. Begitu juga Joshua. Dia berpikir pasti ada klarifikasi lah. Kemudian apakah dari Saguling ke, kan nggak lama, apakah masa di rumah dinas? Mungkin dia berpikir, jangan pasti ada rencana apa mereka. Pasti si Anu masih berpikir. Dalam keadaan berpikir dan ucap itu tahu di rumah. Nggak berapa lama sampai di rumah dinas ya. Dia dipanggil oleh Kuat, panggil Joshua, dia masuk kejadian. Hitungan berapa menit? Apa yang bisa dia lakukan? Bisa aja kita buat perbandingan dengan jenderal dan yang lain di sini, pangkat yang lain. Apa yang bisa dia? Ya? Masih ya. Terima kasih. Masih bagaimana?